Selamat pagi, siang, sore, dan malam, dokter. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yanu Silva Sugianto dengan 3 digit Nitra 195. Di sini kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena bimbingan dan juga evaluasi dan penilaian yang nanti dokter akan berikan dan sudah berikan terkait studi project kami pada blok alimentary pada kali ini, yaitu dengan judulnya kolangiokarsinoma. Di sini kami izin untuk mempresentasikan studi project kami. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Putri Cahrani Anabella dengan 3 digit NIM terakhir 148. Jadi kanker adalah sekelompok penyakit dengan ciri pertumbuhan sel abnormal, kemampuan bertahan hidup otonom, dan kemampuan menghindari sistem imun. Ciri khasnya meliputi proliferasi berkelanjutan, angiogenesis, serta kemampuan invasi dan metastasis. Kanker menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia. Pada tahun 2022, Pusat Observasi Kanker mencatat terdapat 408.661 kasus baru dan 242.988 kematian yang disebabkan oleh kanker. Salah satu jenis kanker adalah kolangiokarsinoma, yaitu kanker saluran empedu ekstrahepatik yang berasal dari epitel biliar dan memiliki prognosis buruk dengan angka harapan hidup kurang dari 24 bulan. Perkembangannya berkaitan dengan inflamasi kronis dan perubahan molekuler yang mendorong pertumbuhan sel ganas. Secara molekuler, pertumbuhan sel ganas diawali dengan pertumbuhan sel tanpa kendali, pertumbuhan otonom, loss dari kematian sel terprogram, apoptosis, dan penuaan, replikasi yang tidak terbatas atau lepas dari program pertumbuhan sel, serta blokade pada sinyal penghambat. Inflamasi kronis pada epitel biliar menimbulkan beberapa perubahan pada sel. Kondisi ini akan menyebabkan sel mengeluarkan mediator inflamasi seperti kemokin dan sitokin. Baik, selanjutnya secara epidemiologis, prevalensi tertinggi terjadi di Asia Tenggara dan terendah di Australia. Pada tahun 2017, dilaporkan bahwa kasus kolangiokarsinoma di Asia Tenggara sebanyak 0,1 per 100.000 sampai 71,3 per 100.000 penduduk. Faktor risikonya meliputi kista koledokus, kolingitis sklerosis primer, bentuk empedu, sirosis, hepatitis, dan lainnya. Meskipun deteksi meningkat berkat kemajuan teknologi, pilihan terapi masih terbatas, sehingga penting dilakukan deteksi dini dan penelitian lebih lanjut. Berdasarkan pada hal tersebut, pada tulisan ini, penulis membahas kolangiokarsinoma secara komprehensif untuk meningkatkan pemahaman mengenai kolangiokarsinoma. Baik, sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Arvin Hajotang dengan 3 digit terakhir 14. Jadi untuk rumusan masalah bisa dilihat di layar, dan untuk dari tujuan penulisan bisa juga dilihat di layar, dan untuk manfaat penulisan juga bisa dilihat di layar. Terima kasih. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Nima Demanika Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Selanjutnya mengenai anatomi dan fisiologi dari saluran empedu. Sistem empedu adalah kumpulan organ dan saluran yang bertugas untuk membuat dan mengalirkan cairan empedu dari hepar menuju duodenum. Organ yang berperan pada sistem biliar atau sistem empedu ini meliputi hepar, kantong empedu atau gallbladder, dan saluran empedu atau bile duct. Terdapat 2 sistem saluran empedu, yakni intrahepatik dan juga ekstrahepatik. Empedu disalurkan melalui kanalikuli empedu menuju ductus interlobular. Ductus interlobular tersusun atas sel-sel berbentuk kubus yang terletak di antara lobus-lobus hati. Selanjutnya, empedu akan bergabung menjadi ductus segmental menuju saluran yang lebih besar, yakni ductus hepaticus. Ductus hepaticus kanan dan juga kiri keluar dari hati lalu bergabung membentuk ductus hepaticus communis atau common hepatic duct. Ductus hepaticus communis dan ductus cysticus akan bergabung membentuk ductus biliaris communis atau common bile duct. Ductus biliaris communis akan bersatu dengan ductus pancreaticus membentuk ampula Vater yang kemudian akan masuk menuju duodenum. Empedu dihasilkan oleh sel hepatosit di hepar dan kemudian dimodifikasi oleh sel kolangiosit yang berada di sepanjang saluran empedu. Empedu diproduksi secara terus-menerus, namun empedu hanya digunakan saat makan dan setelah makan. Setelah diproduksi, ketika empedu masih belum digunakan, maka empedu akan disimpan dan dikonsentrasikan dalam kantong empedu. Setelah seseorang makan, maka hormon kolisistokinin akan dilepaskan oleh duodenum. Hormon ini kemudian akan merangsang kontraksi kantong empedu serta merelaksasi sphincter Oddi.
Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Di sini saya izin melanjutkan. Kolangiokarsinoma merupakan jenis kanker langka namun sangat ganas yang menyerang sistem saluran empedu, baik di dalam maupun di luar hati dan mencangkup sekitar 3-5% dari seluruh kanker gastrointestinal. Kejadian kolangiokarsinoma di negara maju relatif rendah, yaitu sekitar 0,3-2% kasus per 100.000 orang per tahun. Terjadinya kolangiokarsinoma diawali dengan adanya diferensiasi dari sel yang menutupi epitel pada saluran empedu yang disebut dengan sel kolangiosit, dan sedikit lebih umum terjadi pada pria dengan diagnosis paling sering antara usia 50 dan 70 tahun. Kolangiokarsinoma perihiral merupakan subtype yang paling sering dijumpai, yaitu sekitar 50% kasus. Kemudian kolangiokarsinoma distal 40% dan kolangiokarsinoma intrahepatik 10% merupakan subtype yang lebih jarang ditemukan. Lebih dari 95% kolangiokarsinoma adalah adenokarsinoma. Selanjutnya perkenalkan saya Chani Syargitama Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 219. Izin untuk menjelaskan tentang faktor risiko kolangiosarkinoma. Di mana kolangiosarkinoma tersebut terdapat ada beberapa faktor risiko penting yang harus dikontribusikan terhadap penyakit ini. Sebelumnya kolangiokarsinoma ini dia kanker yang berasal dari saluran empedu, di mana penyakit ini juga termasuk agresif dengan tingkat kelangsungan hidupnya juga yang sangat rendah yaitu kurang dari 10% dalam setiap 5 tahunnya. Untuk faktor risiko yang penting itu yang pertama itu bisa dilihat dari infeksi parasit hati seperti Clonosis sinensis dan juga Opisthosis vieirini yang biasanya umum terjadi di Asia dan bisa juga menyebabkan peradangan pada saluran empedu. Lalu yang kedua itu primary sclerosing cholangitis ataupun PSC, yaitu penyakit autoimun yang menyebabkan satu peradangan dan juga penyumbatan saluran empedu dan juga meningkatkan risiko kolangiosarkinoma hingga 10-30%. Yang ketiga ada batu empedu dan juga hepatolitiasis yang biasa memicu peradangan dan juga infeksi bakteri di saluran empedu. Yang keempat ada infeksi virus hepatitis B dan juga C, terutama itu hepatitis B yang biasanya terjadi di Asia dan juga negara barat, sehingga bisa meningkatkan risiko kanker ini juga. Lalu yang kelima ada faktor lain seperti misalnya sirosis hati penyakit, radang usus, diabetes tipe 2 dan juga obesitas yang bisa untuk memperbesar risiko terjadinya peradangan kronis dan juga gangguan metabolik. Lalu yang keenam itu ada gaya hidup seperti misalnya merokok dan juga konsumsi alkohol yang tinggi, itu juga sangat berperan penting. Lalu yang ketujuh itu juga ada paparan bahan kimia karsinogen dan juga kelainan bawaan pada saluran empedu seperti misalnya kista choledochus dan itu juga bisa salah satu meningkatkan resiko. Perlu diketahui juga untuk melakukan pemantauan ketat bagi khususnya pasien PSC ataupun primary sclerosing cholangitis dan juga infeksi parasit hati karena itu merupakan salah dua faktor resiko dari kolangiosarkinoma. Baik, segitu sekiranya penjelasan dari saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Clifton Marvin Siburian dengan 3 digit NIM terakhir 243. Pada saat ini saya akan membahas gejala klinis dari kolangiokarsinoma. Gejala klinis dari kolangiokarsinoma sendiri bergantung pada lokasi anatomis tumornya, yaitu intrahepatik kolangiokarsinoma, perihilar, dan distal ekstrahepatik kolangiokarsinoma. Untuk pertama, saya akan membahas lokasi intrahepatik kolangiokarsinoma. Umumnya bersifat sistemik dan tidak spesifik, seperti nyeri perut, malaise, keringat malam, dan juga kaeksia. Dan dia jarang terjadi gejala obstruksi pada saluran empedu, tetapi pada tahap lanjut gejala obstruktif sering muncul. Hal ini menyebabkan seringkali pasien datang terlambat dan sudah berada pada tahap lanjut. Selanjutnya pada lokasi perihilar dan distal ekstrahepatik kolangiokarsinoma. Gejala sistemik pada intrahepatik kolangiokarsinoma dapat terjadi. Lalu pada tahap awal menimbulkan gejala obstruktif saluran empedu seperti icterus, pruritus, warna urin yang gelap, hingga menimbulkan kolangitis. Oleh karena gejala yang sudah muncul pada tahap awal, pasien dapat didiagnosis lebih cepat. Dan juga untuk ukuran tumornya yang ditemukan lebih kecil daripada intrahepatik kolangiokarsinoma. Gejala perihilar dan distal ekstrahepatik kolangiokarsinoma hampir sama, oleh karena sama-sama sering menyebabkan obstruksi saluran empedu pada tahap awal. Namun perbedaannya, distal ekstrahepatik kolangiokarsinoma bisa menimbulkan gejala obstruktif yang lebih cepat daripada perihilar kolangiokarsinoma. Dan juga ditemukan demam lebih sering terjadi pada perihilar kolangiokarsinoma. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya, perkenalkan saya Niwan Pranjadari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai diagnosis kolangiokarsinoma. Kolangiokarsinoma atau CCA merupakan kelompok keganasan yang beragam yang muncul pada saluran empedu. CCA dibagi menjadi 3 subtipe tergantung pada lokasi anatomis asalnya, yaitu CCA intrahepatik atau ICCA sebagai keganasan yang terletak di pinggiran saluran empedu tingkat kedua. Selanjutnya terdapat perihilar atau PCCA
yang terletak pada hepatik kanan dan atau kiri dan atau di persimpangannya. Terakhir terdapat distal atau DCCA yang terletak pada common bile duct. CCA biasanya tidak menunjukkan gejala selama tahap awal. Gejala yang paling sering terjadi pada PCCA dan DCCA adalah ikterus akibat obstruksi saluran empedu. Pada ICCA, ikterus lebih jarang terjadi dan sebagian besar terkait dengan penyakit lanjut. Gejala lain dari penyakit lanjut meliputi astenia, nyeri perut, malaise, mual, anoreksia, dan penurunan berat badan. Masuk ke bagian selanjutnya mengenai pencitraan radiologi. USG dapat digunakan sebagai tes screening awal. CT scan dapat digunakan untuk mengevaluasi tumor primer, hubungan dengan struktur yang berdekatan, dan potensi penyebaran ke toraks dan abdomen. Sedangkan MRI memiliki akurasi yang serupa dengan CT, namun dapat berupa MRCP yang penting untuk PCCA. Terkait dengan evaluasi endoskopi dapat memfasilitasi pengambilan sampel lesi. Kolangiografi retrograd endoskopi dapat mendapatkan sampel jaringan melalui brachytologi dan juga biopsi. Terkait dengan histopatologi dan juga tumor marker, ICCA memiliki tampilan histologi yang dapat serupa dengan tumor primer non-hepatik metastatik. Dua subtipe dari histologi ICCA yaitu large dan small ductal type. Sedangkan untuk PCCA dan juga DCCA memiliki bentuk adenokarsinoma yang mensekresikan musin yang ditandai dengan kelenjar di dalam stroma sklerotik desmoplastik dan sering menunjukkan invasi perineural serta limfovaskular, serta sebagian besar adalah tipe pankreatobiliari. Sedangkan untuk biomarkernya dapat berupa CA19-9 dan juga CAA yang ditemukan meningkat pada 40 dan 85% dari pasien CCA. Baik, sekian pemaparan materi dari saya, akan dilanjutkan dengan teman setelahnya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tatiana Kilanova Sidebutar dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai komplikasi kolangiokarsinoma. Yang pertama ada metastasis intrahepatik yang dapat terjadi pada pasien dengan kolangiokarsinoma stadium lanjut. Lalu ada obstruksi saluran empedu akibat lesi massa yang dapat memicu kolangitis, atrofi hati, sirosis, serta penurunan kondisi fisik yang signifikan. Lalu ada metastasis ke organ yang jauh dan penyebaran intraperitoneal secara lokal. Kemudian ada post-hepatectomy liver failure yang dapat terjadi pada pasien kolangiokarsinoma yang menjalani reseksi. Lalu ada komplikasi pasca operasi mayor seperti kebocoran empedu, fistula pankreas, infeksi luka operasi, pneumonia, gagal jantung, dan gagal ginjal. Lalu ada komplikasi dini seperti pankreatitis, kolangitis, dan perdarahan yang dapat terjadi pada prosedur drainase endoskopi atau percutaneous. Lalu untuk komplikasi lambatnya ada seperti stent, kolesistitis, dan perforasi yang dapat terjadi pada prosedur drainase endoskopi atau percutaneous juga. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya izin untuk melanjutkan mengenai bagaimana penata laksanaan dari kolangiokarsinoma. Di mana penataan kolangiokarsinoma ini disesuaikan dengan lokasi tumor, stadium penyakit, dan juga kondisi umum dari pasien. Untuk terapi kuratif utama pada kolangiokarsinoma adalah reseksi bedah dengan margin bebas mikroskopik atau R0. Namun hanya sekitar 20-40% yang memenuhi syarat operasi karena keterbatasan dari fecal liver remnant atau FLR. Di mana FLR ini sangat penting dan jika FLR kurang dari 40% maka dapat dilakukan embolisasi vena portal untuk merangsang pertumbuhan dari hati. Drainase saluran empedu dengan IRCP atau PTC juga dapat dilakukan terutama jika terdapat obstruksi biliari berat atau sebelum terapi neoadjuvan. Bagi pasien yang tidak dapat dioperasi, terapi lokal juga bisa menjadi opsi utama, di mana beberapa terapi lokal antara lain yaitu ada transarterial chemoembolization, ada juga transarterial radioembolization, serta teknik ablasi seperti radiofrekuensi. Selain itu, ada juga infus arteri hepatik. Meskipun infus arteri hepatik ini masih terbatas pada pusat-pusat tertentu. Selanjutnya, terdapat juga kemoterapi neoadjuvan dengan kombinasi gemcitabine dan juga cisplatin digunakan untuk menurunkan stadium dari tumor yang tidak bisa dioperasi.
dengan cara menangani mikrometastasis awal dan juga mengevaluasi respon dari tumor. Namun, data menunjukkan belum ada peningkatan survival yang signifikan dibandingkan dengan operasi primer. Selanjutnya juga terapi adjuvan pasca operasi, terutama pada pasien dengan status N1. Juga dianjurkan walau bukti klinisnya masih terbatas. Secara keseluruhan, terapi kolangiokarsinoma juga harus dirancang secara individual dan mempertimbangkan manfaat serta risiko berdasarkan pencitraan, kondisi klinis, serta status genetik tumor dari masing-masing pasien. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Airin Gunawan Putri dengan NIM 118. Di sini saya izin untuk menjelaskan mengenai prognosis dan juga pencegahan dari kolangiokarsinoma. Kolangiokarsinoma sendiri merupakan kanker yang berasal dari saluran empedu intrahepatik dan ekstrahepatik. Penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, sehingga umumnya baru terdeteksi pada saat stadium lanjut sehingga memiliki prognosis yang buruk. Kolangiokarsinoma dibagi menjadi 3 jenis, yaitu intrahepatik, perihilar, dan distal. Di mana intrahepatik kolangiokarsinoma memiliki prognosis yang lebih buruk dibandingkan distal kolangiokarsinoma. Angka kejadian dari kolangiokarsinoma bervariasi secara global, dengan tingkat tertingginya berada di Asia Tenggara, khususnya di timur laut Thailand, dan terendahnya di Australia dan Kanada. Di Indonesia sendiri, kolangiokarsinoma menjadi masalah kesehatan yang serius karena sebagian besar dari pasien baru terdiagnosis pada stadium lanjut, saat terapi kuratif tidak lagi memungkinkan. Sebagian besar kasus dari kolangiokarsinoma terjadi secara sporadis, meskipun beberapa faktor risiko telah diketahui, seperti infeksi parasit, kuanorsis dan juga opistorsis, hepatitis B dan C, sirosis hati, batuk empedu di hati, kista saluran empedu, paparan zat toksik, serta kondisi seperti primary sclerosing cholangitis dan inflammatory bowel disease. Karena banyaknya kasus terjadi tanpa penyebab yang jelas dan penyakit ini sering ditemukan dalam stadium lanjut, pencegahan menjadi sulit dilakukan secara efektif. Walaupun begitu, pencegahan bisa difokuskan pada deteksi dini dan surveillance rutin pada kelompok berisiko tinggi, seperti penderita hepatitis kronis dan juga sirosis hati. Langkah-langkah ini dapat mencakup screening hepatitis B dan C secara nasional dan integrasi program surveillance kanker saluran hati. Upaya pencegahan primer seperti vaksinasi hepatitis B dan juga pencegahan penularan hepatitis B dari ibu ke anak, yaitu transmisi perinatal, juga penting dilakukan. Diagnosis dari kolangiokarsinoma dapat ditegakkan melalui MRI dan CT scan, dan jika perlu dilanjutkan dengan endoskopi atau biopsi. Penata laksanaannya meliputi pembedahan, terapi endoskopi, radiologi intervensi, kemoterapi, radioterapi, dan terapi fotodinamik dapat dilakukan setelah diagnosis ditegakkan. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya Indra Sulestari dengan 3 digit yang terakhir 040. Saya izin untuk menyampaikan mengenai bab 3, yaitu kesimpulan dan juga saran. Sistem empedu adalah kumpulan organ dan saluran yang bertugas untuk membuat dan mengalirkan cairan empedu dari hepar menuju duodenum. Empedu dihasilkan oleh sel hepatosit dan dimodifikasi oleh sel kolangiosit yang berada di sepanjang saluran empedu. Kolangiokarsinoma merupakan jenis kanker langka namun sangat ganas yang menyerang sistem saluran empedu. Berdasarkan klasifikasi terbaru, dapat diklasifikasikan menjadi 3 subtipe sesuai dengan lokasi anatomisnya, yaitu intrahepatik, perihilar, dan juga distal. Faktor risiko yang berkontribusi terhadap perkembangan kolangiokarsinoma meliputi infeksi parasit, primary sclerosing cholangitis, sirosis, hepatitis B dan C, hepatolitiasis, dan juga obesitas. Gejala klinisnya bervariasi tergantung pada lokasinya. Untuk intrahepatik umumnya bersifat sistemik dan tidak spesifik. Seringkali terdeteksi secara insidental pada tahap lanjut. Sebaliknya, perihilar dan juga distal hampir selalu menimbulkan gejala obstruksi saluran empedu pada tahap awal. Diagnosis kolangiokarsinoma melibatkan teknik pencitraan radiologi seperti USG, CT scan, dan juga MRI. Evaluasi endoskopi seperti kolangiografi retrograde endoskopi dapat memfasilitasi pengambilan sampel jaringan melalui blastitologi dan juga biopsi. Konfirmasi diagnosis definitif memerlukan evaluasi jaringan mikroskopis atau histopatologi. Penanda tumor seperti CS199 dan juga CEA dapat ditemukan meningkat pada pasien kolangiokarsinoma. Namun, hal ini tidak spesifik. Penata laksanaan kolangiokarsinoma memerlukan pendekatan multidisiplin dengan reseksi bedah menjadi
terapi kuratif utama untuk kasus yang dapat dioperasi. Namun, hanya sebagian kecil pasien yang memenuhi kriteria reseksi. Untuk kasus yang tidak dapat dioperasi, terapi lokal seperti transarterial chemoembolization, transarterial radioembolization, atau teknik ablasi dapat digunakan untuk mengendalikan tumor dan memperpanjang harapan hidup. Terapi neoadjuvan dan juga adjuvan menjadi pertimbangan, meskipun data dari uji klinis masih terbatas dan juga heterogen. Komplikasi kolangiokarsinoma meliputi metastasis intrahepatik yang menyebabkan gagal hati, obstruksi saluran empedu, kolangitis. Saya izin melanjutkan, selanjutnya adalah saran. Diharapkan lebih banyak studi yang membahas mengenai metode deteksi dini yang lebih spesifik dan sensitif, serta pilihan terapi untuk dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Dengan pemberian edukasi, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai faktor risiko, serta gejala awal sehingga dapat memperkecil risiko komplikasi yang mungkin timbul akibat penyakit kolangiokarsinoma. Sekian dari saya, selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok SGD kami, dokter. Sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu karena telah memberikan waktu dan juga penilaian dan evaluasi dan juga bimbingan selama pembuatan student project ini. Kami juga ingin mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata saat pemberian presentasinya dan juga saat pembuatan dari student project. Sekali lagi terima kasih.